Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi wa husnil khatimah ma'al lutfi wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sami Salim bin Sumair al-Hadrami Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas sabab-sabab tayamum, sesuatu yang membolehkan kita hingga mewajibkan kita untuk bertayamum. Terus bab berikutnya faslun fi syuruti sihhati tayammum. Pasal yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya seseorang bertayamum. Kalau mau tayamum ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syurutu tayammumi ay ma la budda minhu fi asyratun. Syaratnya bertayamum ada 10. Syarat itu sesuatu yang berada di luar perbuatan gitu loh. Kalau yang ada dalam perbuatan namanya rukun, kalau di luar perbuatan namanya syarat. Atau adanya dia belum tentu adanya perbuatan, tapi adanya perbuatan pasti ada dia, itu namanya syarat. Maka ada 10 nih syaratnya bertayamum. Yang pertama al-ula ayyakuna biturab. Yang pertama harus pakai tanah atau pakai debu. Enggak boleh kamu tayamum pakai tepung, enggak boleh. Tayamum pakai semen, enggak boleh, walaupun dia berdebu gitu loh, artinya lembut, tetap itu enggak boleh, harus pakai tanah. Lah tanahnya kayak apa? Kayak apa aja, pokoknya tanah yang ada debunya, tanah yang bisa yang bisa kamu ambil debunya hingga bisa kamu pakai untuk tayamum. Walaupun tanah itu habis tanah yang terbakar namanya. Tanah terbakar itu ada bakaran. Yang penting tanahnya belum jadi abu, nah, boleh. Kalau abu kan bukan tanah, sudah keluar dari unsur tanah, maka nggak boleh untuk tayamum. Selagi belum jadi abu, masih jadi tanah, walaupun itu hitam, maka tetap itu boleh dipakai untuk tayamum. Boleh pula tanahnya wal batha wa ma fi masil ma, kayak tanah sedimentasi, erosi, itu tanah-tanah yang bekas longsoran. Kalau di kali itu kalau longsor ada tuh
dinding-dinding kali itu kena sedimen, kena apa, erosi, kena gilasan abrasi, maka itu juga boleh tanahnya dipakai untuk tayam. Kalau udah kering maksudnya, kalau masih basah ya nggak bisa. Ataupun tanahnya bergaram, yang penting jangan garam. Artinya jangan yang lebih banyak garamnya, lebih banyak tanahnya, walaupun kecampur dengan garam. Garam kan juga suci. Terus fajami'u ma yasduku alaihil ismu turab kafi min ayyi mahallin ukhidha. Maka semua benda yang dapat dibenarkan disebut tanah, maka itu cukup untuk bertayamum dari manapun dia berasal. Kalau namanya masih tanah, nggak boleh gitu loh. Kalau sudah namanya bukan tanah ya nggak boleh. Kalau ngomong debu kan kamu bayangin nanti padang pasir gitu loh. Apa aja penting tanah yang kering gitu loh. Tapi jangan tanah perongkol-perongkol begitu, nggak bisa buat tayamum, gimana? Tumbuk, hancurin. Jadi mau kamu ambil dari mana saja boleh. Walau min dohril kalbin, walaupun kamu ambil dari punggungnya anjing. Anjing kering, jangan. Artinya ada anjing kejatuhan tanah, terus kan berdebu tuh, nah, kamu ambil dari situ boleh. Yang penting kamu tahu itu enggak najis. Kan kalau apa kena basahnya baru najis. Kalau kering sama kering kan nggak najis. Ya, jadi harus pakai syarat pertama pakai tanah, nggak boleh pakai yang lain selain tanah. Terus yang kedua, asani ayakuna turabu tahiran, tanahnya harus suci, nggak boleh tanah yang bekas atau tanah yang terkena najis, nggak boleh. Mana dalilnya? Allah berfirman, fayatayammamu sha'idan thayyiba, dan bertayamulah kamu dengan tanah yang baik, maknanya tanah yang suci. Ya, ini turaban zahiran, tahiran, turab atau tanah yang suci. Wasalis, yang ketiga, alla yakuna musta'malan, nggak boleh tanahnya itu tanah yang telah digunakan. Tanah yang digunakan ya nggak najis tapi mustakmal. Kalau tanah yang terkena najis yang kayak apa? Ya terkena kotoran, terkena sesuatu yang najis, maka tanahnya najis, nggak boleh tuh. Tanahnya mustakmal aja nggak boleh, artinya tanah itu pernah digunakan. Untuk apa digunakannya? Firob il hadas, tanah itu pernah digunakan untuk mengangkat hadas, seperti apa, debu yang digunakan atau tanah yang digunakan untuk menghilangkan najis yang berat. Karena najis yang berat itu najis mughalladhah, harus pakai 7 basuhan, salah satunya dicampur tanah. Nah, ketika tanahnya kamu pakai terus kering, maka tanah itu tanah yang mustakmal gitu. Tanah yang telah dipakai untuk menghilangkan sesuatu yang najis berat. Atau fima qablaha, atau debu yang dipakai untuk basuhan sebelumnya. Artinya mau dipakai apa namanya, diusapkan sebelum air atau setelah air, ketika debu itu telah digunakan untuk mengangkat najis, maka nggak bisa digunakan
lagi untuk bertayamum. Jadi harus debunya debu yang masih belum pernah digunakan untuk mengangkat suatu najis. Begitu pula bisa juga lau alqat ar-rihu ala wajhihi turaban fa akhadahu bi khirhatin thumma ada ala wajhihi fa innaha yakfi. Begitu juga seandainya ada angin membawa debu nempel ke wajah, lalu ia mengambil debu itu dengan kain, kemudian ia mengulangi hinggapan debu itu diusapkan lagi ke wajahnya, maka cukup. Saking anginnya itu, angin yang bawa debu, bawa tanah, nempel ke wajah, nanti ambil kain putih, ambil debunya, taruh, nah, tempel, usap lagi, sah gitu loh. Nggak usah debunya dari sana-sana. Kalau memang wajahnya bukan berdaki, bukan. Lalu kan berdaki, bukan berdebu. Wajahnya berdebu. Kayak kalau di luar kan sampai ditutup kan, saking apa, kena tanah apa debu yang tertiup angin kan sakit kalau kena wajah. Dan bisa juga wa ulima min dalika annahu lau tayammama wahidun au jama'atun maratin katsiratan min turabin yasiru fi nahwi harfatin khirqatin jaza haitsu lam yatanasar ilaihi syai'un mimma dzukir. Dan dapat juga diketahui dari ketentuan ini bahwasannya seandainya seseorang bertayamum dengan debu, seseorang nih atau sekelompok bertayamum berkali-kali dari debu yang sedikit yang terdapat di seumpama potongan kain, maka diperkenankan tayamumnya atau sah sekiranya tidak bertebaran pada tumpukan debu yang ada di kain tersebut, sesuai dengan debu yang mustakmal yang telah dijelaskan. Debunya di sini tetap pindah, jangan rontokannya ke situ gitu loh. Maka ini bisa dipakai berkali-kali nih, pakai wudhu. Walaupun banyak orang yang mau pakai cukup dari satu tempat itu, bisa dipakai berkali-kali asal bekas rontokannya, iya, nggak lagi nempel ke situ gitu loh. Kayak air lah, air kan begitu. Kamu air wudhu, kok tiba-tiba airnya jatuh ke situ lagi, namanya mustakmal gitu loh. Kecuali apa? Kamu nggak pakai tempat. Kalau itu kan tempatnya kecil. Tapi kalau kamu di tanah yang gede, beda lagi. Kalau kamu di tempat yang kecil, maka tempatnya jangan sampai kejatuhan debu yang sudah dipakai. Kama yajusul wudhu'a mutakarriran min ina'i wahid, sebagaimana diperkenankan wudhu berulang kali dari wadah yang satu. Ya boleh, kamu wudhu dari wadah satu boleh. Yang penting air wudhunya jangan nyiprat ke situ lagi, jadinya nanti mustakmal. Ya, jadi syarat yang berapa tadi? Yang ketiga, keadaan debu itu tidak boleh debu yang mustakmal.
Terus arabi alla yukha litahu daqiqun wa nahwuh. Syaratnya tidak tercampur debu itu dengan tepung atau yang semacamnya seperti za'faron, kapur, gula atau yang lain-lainnya yang tidak tercampur dengan benda-benda tersebut. Kan tepung, gula ini ya nggak najis, bukan terus jadinya najis, tapi ketika nanti barang itu jadi banyak maka nggak bisa merata di tangan. Ini nanti akan kecampur sama tepungnya atau sama yang lainnya. Iya dong, artinya kan debu itu nggak bisa ngelengket ke kulit. Lah ukurannya apa? Qala al-Hismi wal kathiru ma yura wal qalilu ma la yadharu. Ukurannya ini campurannya banyak apa? Kelihatan gitu loh. Kalau nggak kelihatan, nggak dianggap sebagai campuran yang banyak. Kayak air lah. Air ini kan juga kecampur macam-macam kalau kamu mikroskop. Karena nggak kelihatan, ya sudah pakai aja. Kalau kelihatan, kamu nggak mau wudhu. Lah ini apa isinya? Macam-macam begini. Jadi ukurannya tadi kalau kelihatan campurannya, berarti dihitung banyak gitu loh. Pinggirkan. Kalau nggak kelihatan campurannya, maka dihitung itu sedikit. Walau ihtalato turabu bima'in mustakmal wa jafa jazalahu tayamumu bihi. Jika tanah itu bercampur dengan air yang mustakmal, air bekas untuk nyuci mobil, air bekas untuk wudu, air bekas mandi kamu, kena ke tanah, terus tanahnya kering, maka boleh dipakai tayamum. Kalau tanya nggak kering gimana? Nggak bisa. Mau basah gimana mau pakai tayamum? Jadi nunggu kering dulu, walaupun itu bekas kena air yang bekas dipakai, ketika kering maka termasuk tanah yang belum dipakai gitu loh. Maka itu boleh dipakai bersuci. Terus wal khamis yang kelima syaratnya ayak sidahu, kamu menyengaja kepada debu. Sengaja debu itu mau kamu pakai untuk berwudu, bukan nggak sengaja nemu debu digosok-gosok yang nggak sah. Sengaja ini debu ini saya mau pakai untuk tayamum gitu loh. Ayak sidaturaba li ajli at-tahwili ilal udwi al-mamsuh wa yatayammamu. Maksudnya adalah bahwa debu itu untuk tujuan memindahkan kepada organ yang diusap lalu ia bertayamum. Jadi mindahin dari sini, sengaja saya mau pindahkan tempat-tempat yang untuk bertayamum. Bukan nggak sengaja, tapi dengan sengaja. Walau bifi'li ghairihi, walaupun itu yang gosokin nanti orang lain gitu loh. Boleh, yang penting juga disengaja, dan itu harus asal izin ente. Jangan orang lain datang menggosok-gosok aja ngapain. Ya nggak boleh, kamu yang izinin, saya mau tayamum nih, usapin ya itu debunya. Gitu loh. Tapi menyengaja dengan debu itu kamu letakkan untuk bertayamum. Allah berfirman, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Kalau walawin tafa anaklu ka'an safad hurrih,
ala udwin min a'dha'i tayammum fataraddadahu alaihi wa nawalam yakfi. Jikalau pemindahan debu itu karena diterbangkan oleh angin ke atas organ-organ untuk tayamum, maka ya nggak sah. Angin kenceng kamu beginiin tangannya, ya nggak sah gitu. Atau wajahnya gitu loh. Ya harus kamu pindahkan, tempelkan gitu loh. Ya, kasih kipas angin, kasih debu, kamu depannya gitu. Atau terus yang keenam, asadisu ayam saha wajhahu wa yadaihi bidorbatain. Maka yang keenam syaratnya ia harus mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Wala buddha minal dorbatain syar'an. Yakni tidak boleh tidak berupa 2 kali tepukan, ini menurut syariat. Wa in amkana tayammum mu'aglan bi dharbah bi khirqatin aw nahwiha. Meskipun memungkinkan bertayamum secara akal dengan sekali tepukan dengan menggunakan potongan-potongan kain atau yang semacamnya. Jadi kalau mau tayamum tepukannya 2 kali bidurbatain. Tayamum maka rontokkan dulu 2 kali nih. Nah, kalau nggak dirontokkan nggak memenuhi syarat. Jadi syaratnya 2 kali. Sekali gimana? Ya boleh aja menurut akal, tapi menurut syariat nggak boleh, harus 2 kali. Taruh. Nah, pinggirin tuh. Jangan di atasnya tempat, dan harus disyaratkan 2 kali. Artinya merontokkannya jangan diginiin gitu, mau hilang semua. Nggak, kan belum dipakai. Yang sudah dipakai itu yang sudah kamu tempel ke sini, ini nggak boleh ke sono gitu loh. Kalau yang masih nempel di sini, ini sah. Kok di sini mamanya kamu gosok masih ada sisanya, gosokin lagi untuk ngeratain apa? Jadi yang masih di sini masih termasuk suci gitu loh. Kecuali yang sudah nempel baru mustakmal. Kalau dia pakainya kain namanya, dia ambil kain yang ada debunya, terus kainnya ditempelin ke debu, terus digosokin pakai wajah, tangan, nggak sah. Jadi pemindahan begitu nggak sah, itu harus pakainya tangan. Terus yang ketujuh, ayuzila al-mutayammimu an-najasata awwalan. Terus mesti syaratnya ia harus menghilangkan, orang yang bertayamum itu najis di pertama kalinya. Artinya sebelum tayamum harus menghilangkan najis yang ada pada dirinya.
Nah, nggak boleh kamu tayamum tapi keadaannya masih najis terus sholat, ya nggak sah sholatnya dalam keadaan najis. Maka pertama bersihkan dulu najisnya baru bertayamum. Fayushtaratu alal mutayammim at-taqdimu izalatin najasah ghairal ma'fuwi anha walau an badanihi wa an ghairihi a'dha at-tayammum min farjin aw ghairihi la an thawbihi wa makanih. Disyaratkan bagi orang yang bertayamum lebih dulu menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Yang tidak dimaafkan itu berarti najis yang harus dibasuh. Walaupun dari tubuhnya dan dari selain organ-organ tayamum. Najisnya nggak di sini, mana pada parji belum cebok atau pada yang lainnya, maka ya itu dibersihin dulu. Nggak bisa belum hilang najisnya terus kita tayamum, nggak bisa. Tapi tidak disyaratkan menghilangkan najis pada pakaian dan tempatnya. Artinya nggak usah dipikirin dulu, kalau walaupun tempatnya masih najis, pakaian masih najis, nggak ada masalah. Tayamum aja. Nanti waktu mau sholat baru diganti, gitu loh. Kalau badannya nggak boleh, tayamum dulu, baru ngilangin najisnya, nggak boleh. Nanti najisnya dihilangin dulu baru tayamum. Makanya kaki kamu ada tembeleknya, kaki kamu ada kotoran apa yang najis, ya itu bersihin dulu sampai bersih baru bertayamum. Wa asbaha tayammuma ma'aha atayammuma qoblal waqt. Itu serupa dengan tayamum yang disertai masih ada najis, itu seperti tayamum sebelum masuknya sholat, gitu loh. Sebelum masuk waktu duhur kamu tayamum mau sholat duhur, ya nggak sah. Harus masuk waktu duhur baru tayamum. Sama tadi masih ada najisnya kok tayamum, ya nggak sah. Bersihin dulu najisnya baru tayamum. Qala Asy-Syarqawi, berkata Imam Asy-Syarqawi, menurut pendapat Imam Syafi'i yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, itu tidak sah sebelum menghilangkan najis. Dan ini disepakati oleh Imam Al-Romli. Beda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, wayam bani alal khilaf ma laukana mayyitu aklafa wa tahta kulfatihi najasatun. Dan disimpulkan atas perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, seandainya ada jenazah yang masih kecil atau udah gede tapi belum dihitan dan di bawah kulupnya ada apa? Najis. Fa inda Romli yudfanu bila sholatin alaihi, cukup dikafani dan nggak usah disolatin. Kenapa? Karena ada najisnya. Jadi kalau ada jenazah yang masih ada kulupnya belum disunat, berarti kalau mau bersihin kan, kalau mau mandiin harus dibersihin lah, kan repot. Terus gimana? Imam Romli kafanin kubur, nggak usah disolatin. Wa inda Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, yusolli alaihi itla yustaratu indahu dzalik. Kalau Ibnu Hajar, ya nggak usah begitu, tayamum aja, sholat
Itu fafanin, sholatin nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak disyaratkan menghilangkan najis sebelum tayamum. Ini perbedaan antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Satu membolehkan walaupun ada najis, satunya tidak membolehkan sebelum najisnya dibersihkan. Ini perbedaan ulama. Jadi kamu mau pakai yang mana? Mana aja boleh. Nggak ada yang tanggung jawab maksudnya. Kecuali kamu ngarang sendiri lah, itu nggak boleh. Di improv. Kayak sahabat Nabi improv apa itu, guling-guling di pasir. Ini caranya tayamum, mau mandi besar gimana? Guling-guling. Kalau nggak ada sahabat itu nggak ada yang tahu itu. Itu nggak ada sahabat. Terus wasamin yang ke-8, ayastahida fi qiblatin qoblahu, harus berijtihad menetapkan arah kiblat sebelumnya, qoblat tayamum, sebelum bertayamum. Kalau kamu mau tayamum kok nggak tahu kiblat, ya nggak boleh. Sama kayak mau tayamum belum masuk waktu, ya nggak boleh gitu loh. Jadi tahu nih, oh waktu udah masuk, saya boleh tayamum berarti nih. Terus kiblatnya kemana? Belum tahu, cari tahu dulu gitu loh. Karena sebelum masuk waktu itu nggak ada darurat. Setelah masuk waktu baru ada darurat. Maka ketika waktunya kok sudah mepet, air nggak ada, ya tayamum. Dan kamu harus tahu kiblat. Udah tayamum mau sholat nyari kiblat, wah habis waktu akhirnya. Ya harus tahu waktu dulu. Kalau Ibnu Hajar rahimahullah fil Minhaj, dalam kitab Minhajul Qawim, dalam kitab Minhajul Qawim, walau tayammama qoblal ijtihad fiha lam yasih alal aujah. Jikalau seorang bertayamum sebelum berijtihad menentukan arah kiblat, maka tayamumnya tidak sah menurut beberapa pendapat. Qala Syarqawi hadza dhaifun wa yasihu tayammum ba'da dukhul waqti walau qabla ijtihad fi qiblah. Ini beda lagi Syarqawi ini tadi boleh. Tadi dia enggak membolehkan, sekarang membolehkan. Syarqawi ngomong itu pendapat dhaif. Kenapa? Boleh aja, yang penting setelah masuk waktu kamu tayamum walaupun belum tahu arah kiblat. Belum tahu kiblatnya, tayamum terus sholat, ngadepnya kemana? Masa kiblatnya nggak jelas gimana sih? Sampai dikatakan walihada, untuk kasus ini tasihhu sholatu man sholla arba'ata raka'atin li arba'ati jihatin bila i'adah. Maka orang yang tayamum dalam keadaan seperti itu boleh dia ketika sholat 4 rakaat menghadap 4 arah. Enggak jelas. Sah dan nggak usah diulang sholatnya. Terus yang ke-9, watasi'u ayyakuna atayammu ba'da dukhul waqt. Tayamum harus setelah masuknya waktu. Ayakuna atayammumu ba'da dukhul waqti ay alladhi yasihu fi'lu shalah fihi li'anna tayammumu taharatun daruratan wala daruratan qabla dukhul waqti. Maka tayamum itu harus setelah masuknya waktu dan nggak sah sebelum masuknya waktu. Termasuk waktu di sini apa ya? Masuk waktu yang mau kamu kerjakan apa? Baik waktu itu waktu jawaz, kebolehan sholat, atau waktu udzur,
atau waktu rawatib, atau waktu sholat gerhana, waktu sholat id, ya kapan waktunya. Kalau masuk waktu baru kamu tayamum. Kayak sholat id, kapan waktunya? Iya, waktunya sholat idnya kapan? Iya, paginya kapan? Nah, setelah matahari terbit, artinya waktu duha. Setelah waktu duha lebih tinggi tuh matahari 1 tombak atau sepenggalang. Kalau diukur pakai jam ya jam 7 itu, maka itu waktu dibolehkan untuk sholat id. Ketika waktu sudah masuk baru tayamum. Waktu sholat gerhana kapan? Ya setelah masuk gerhana, mau siang, mau subuh, mau pagi, ketika masuk gerhana ya kamu boleh tayamum sampai nanti akhirnya gerhana. Mau itu gerhana bulan, mau gerhana matahari, kan ada awalnya kan. Kalau sekarang lebih jelas diumumin awal gerhana jam sekian, akhir jam, malah enak lagi udah sekarang. Dulu mana ada jamnya, yang penting udah habis belum ya, udah habis belum. Nah, sekarang kita bisa tahu jam. Kalau waktu masuknya sholat istisqa, minta hujan kapan? Kalau sholatnya berjamaah ya setelah kumpulnya orang. Kalau sendiri, ya kita mengerjain. Ini kok enggak turun hujan-hujan, gue mau istisqa, ya langsung tayamum sholat gitu loh. Jadi kalau saya mau berjamaah ya nunggu orang banyak dulu kumpul, baru kamu tayamum, baru kamu sholat. Cuman bedanya kalau waktu gerhana itu habis setelah terang, setelah matahari muncul atau bulan muncul. Kalau istisqa habisnya kapan? Habis hujan. Kalau hujan sudah nggak istisqa lagi, ngapa udah hujan, mau istisqa aja loh. Selagi belum hujan, boleh istisqa. Waktu masuknya sholat tahiyatul masjid, ya ketika kamu masuk masjid. Masuk waktunya sholat jenazah setelah dimandikan. Jenazah dimandiin, udah kamu sholat jenazah boleh di situ. Kalau belum dimandiin, gak boleh sholat jenazah. Jangan kebalik, ini banyak orang salah. Kalau tahlil boleh kapan aja, walaupun belum mandi, mau kopet, mau kepret boleh. Tapi kalau sholat jenazah, mandi. Orang, oh belum mandi jangan tahlilin. Oh lain lagi nih urusannya. Kalau tahlil boleh kapan aja. Tapi kalau memandikan, menyolatkan, ini ada urutannya. Mandiin dulu, baru kamu boleh sholat. Walaupun memandikannya itu pada basuhan yang pertama, kan disunahkan pertama, disunahkan basuh lagi, kasih wangian. Walaupun masih pertama basuhan, sudah boleh tayamum, sudah boleh sholat jenazah. Makanya di sini ada tebak-tebakan. Ini tebakannya orang ahli fikih. Ada tebakannya ahli fikih itu, ada orang sholat, kalau ada orang teriak dia batal. Ada lagi di sini nih, ada orang yang tidak sah tayamumnya sehingga orang lain ditayamumi gitu loh. Saya mau tayamum nggak sah sebelum orang lain tayamum. Siapa? Jenazah. Kalau jenazah sudah tayamum,
Saya baru boleh. Nah iya dong. Kan yang mau saya sholatin jenazah, gimana mau saya sholat, mau saya tayamum, dia belum ditayamumin, sama dia belum dimandiin gitu loh. Ini nggak ada air nih, jenazah diapain, ditayamumin. Nah saya juga mau sholat, gimana? Ya nunggu dia tayang. Kalau wudhu terserah kamu, mau wudhunya kemarin kek, jenazahnya sekarang boleh, kalau tayamum nggak boleh. Ini biar tayamum dulu mayitnya, baru saya tayamum, karena masuknya waktu jenazah setelah dia di tayamum. Sebelumnya belum boleh sholat jenazah gitu loh. Makanya gitu diukur. Kapan nih mau sholat? Kalau pakai wudhu sih nggak ada masalah. Kalau untuk sholat mutlak ya sewaktu-waktu, namanya sholat sunnah mutlak kan nggak ada ukuran. Tapi kalau duha kan ada ukuran waktunya, rawatib ada waktunya, tahajud ada waktunya. Kalau khutbah Jumat kapan waktunya tayamum orang khotib yang mau khutbah? Setelah tergelincirnya matahari. Pokoknya setelah masuk waktu zuhur, khotib sudah boleh tayamum untuk khutbah. Nah kalau makmum, kapan tayamumnya? Hah? Kalau makmum itu apa? Wa yajuzu tayamum li Jum'atin qoblal khutbah. Boleh saja tayamum untuk Jumatan sebelum khutbah lidukhuli waktiha, dan mendahulukan waktunya. Wa taqaddumul khutbah innama huwa syartun li sihhati fi'liha. Mendahulukan tayamum untuk khutbah hanyalah merupakan syarat sah keabsahan pelaksanaan sholat Jumat. Kan yang namanya Jumatan harus 40 orang. Lah khotib nggak usah nunggu 40 orang, baru dia tayamum terus naik. Khotib asal udah tergelincir sambil nunggu orang, dia sudah boleh bertayamum. Kalau jamaahnya maka sama. Kalau kita kan niatnya tayamum untuk sholat Jumat. Ketika kamu termasuk yang 40 orang, berarti tayamum kamu niat untuk mendengarkan khutbah lalu sholat Jumat. Terus jadi masuk waktu. Yang ke-10 ayatayamama likulli fardhin, tayamum pada tiap-tiap sholat fardu. Nggak boleh 2 fardu dengan 1 tayamum. Harus 1 fardu 1 tayamum. Fala yajma'u bitayammumi wahidin wa in kana mutamammimu sobiyan fardain kasolatain atau wafain. Maka tidak boleh menggabungkan 1 tayamum meskipun orang yang bertayamum adalah anak kecil untuk ibadah 2 fardu, seperti 2 sholat atau 2 tawaf. 7 kali saya sa'i, pingin tawaf lagi nggak boleh, tayamum lagi baru tawaf lagi. Jadi nggak boleh
Tawaf yang wajib itu 2 kali dengan 1 tayamum. Karena tayamum adalah darurat, maka dilakukan dalam keadaan darurat. Ketika dia bisa bertayamum untuk 1 fardu, maka itu dia menggugurkan darurahnya. Nah, setelah 1 fardu dikerjakan gimana? Ya hilang darurahnya. Mau ngerjain lagi, ya bu tayamum lagi gitu loh. Jadi nggak bisa 1 kerjaan untuk 2 yang darurah, nggak bisa. Harus 1. Wa yastami'u jam'u ma'al jum'at wa khutbatiha bitayamum wahid, maka wayamtani'u, maka dilarang menggabungkan bersama sholat Jumat dan khutbah Jumat dengan 1 tayamum. Nggak boleh. Jadi khotib harus 2 tayamum. Enggak, kan 1 tayamum untuk sholat Jumat. Jadi ketika dia tayamum pertama untuk khutbah, selesai khutbah dia tayamum lagi untuk sholat. Kalau enggak, ya enggak sah sholatnya. Wa innama jumi'a bainal khutbatain bitayamumi wahid ma'annaha fardhon, dan sungguhnya menggabungkan antara 2 khutbah dengan 1 tayamum padahal kedua-duanya ibadah fardu. Khutbah pertama, khutbah kedua. Tayamumnya berapa kali? 1 kali, walaupun itu 2 khutbah. Kenapa? Karena tidak terpisahkan antara keduanya. Beda dengan khutbah dan sholat, kan terpisah kan? Maka kamu diharuskan untuk tayamum yang kedua kali. Ya, jadi 1 fardu itu 1 sholat. Beda dengan apa? Sunnah. Kalau sunnah boleh berkali-kali dengan 1 tayamum. Kamu terawih, ya boleh 1 terawih 1 tayamum, nggak harus malam tayamum lagi. Nanti ribet. Ada orang terawih ribetan tayamum akhirnya gitu. Kamu duha 4 salam ya 1 tayamum boleh. Kamu tahajud 10 salam boleh dengan 1 tayamum. Sholat fardu, kalau fardu 1 sholat 1 tayamum. Dan orang yang bertayamum walaupun lagi sholat atau yang lain dalam keadaan darurat, ketika dia lihat air maka batal tayamumnya. Harus langsung ngambil air dalam keadaan yang seperti ini nih. Jadi kalau masih belum lihat air ya kamu sah dan nggak usah mengganti sholatnya. Lagi sholat mau salam nih, tukang gerobak lewat, batalin. Ada air sih gimana, beli air gitu loh. Kalau sampai selesai sholat kok nggak ada air ya sudah sah sholatnya. Ini syarat sholat. Besok kita akan bahas rukun tayamum insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub taghzili kulli hauba wa zulana aurati amin raati wa fili walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa syairil hilali wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina Rabbi fadlan wa jud la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal hamdi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi alhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.